Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kampung santri sekalian. Pada sesi kali ini kita coba membahas hal yang lain ya. Biasanya kita membahas tentang menu-menu masakan, jajanan, minuman, buah-buahan dalam hubungannya dengan asam lambung ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang psikologi, terutama kecemasan ya. Banyak sekali mungkin ya teman-teman yang eh, menantikan pembahasan ini ya, karena memang sakit lambung itu berhubungan erat dengan kecemasan. Dan kalau teman-teman sekalian menderita kecemasan, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dulu ya. Saya juga mengalami itu selama 6 tahun ya, lebih tepatnya ini tahun ke-6 ya, dan alhamdulillah saya pun baik-baik saja. Bahkan sempat juga saya itu ke psikiater ya, tapi alhamdulillah bisa mentas, selesai, tidak balik lagi ya. Semua ada prosesnya ya. Tepatnya di tahun kemarin ya, saya ya mungkin di bulan apa ya, sekitar bulan Agustus atau September tahun kemarin ya, saya dirujuk ke psikiater karena akumulasi dari segala frustasi, stres, kebingungan yang tak kunjung henti-henti ya, terutama dari rasa sakit di tubuh. Dan ternyata bisa melewati itu gitu. Apa saja yang motivasi apa saja yang bisa membuat saya bangkit akan saya sampaikan ya, secara bertahap melalui video-video saya ya, video pribadi tentang pengalaman pribadi saya ya. Begini teman-teman, asam lambung itu memang erat sekali dengan kecemasan. Mengapa? Karena sakit asam lambung ini dia berbeda, dia unik sekali ya. Dia nggak sama dengan sakit yang mungkin selama ini teman-teman derita ya, seperti pilek, batuk, sakit mata, gatal-gatal. Itu biasanya dalam hitungan hari, paling lama hitungan minggu itu selesai dengan berobat ke dokter, ke puskesmas, atau mungkin sampai opnam ke rumah sakit itu selesai. Tapi berbeda dengan asam lambung ini ya. Memang sih kadang itu nggak sampai opname, tetapi dia berulang ya, sampai tahunan. Apakah memang semenyiksa itukah sakit asam lambung ini? Kalau boleh saya katakan memang seperti itu ya. Kalau memang ada orang yang sakit lambung kemudian dia 1 minggu selesai, sebenarnya dia nggak sakit lambung ya. Dia hanya salah persepsi aja, hanya sekedar sakit perut biasa. Tapi kalau memang benar-benar dia tuh kena gangguan lambung, itu memang lama ya. Entah itu dispepsia, atau mungkin GERD, atau mungkin dia itu kena sampai luka lambung, itu memang penyembuhannya lama teman-teman. Karena luka lambung itu ada di dalam, nggak di luar, nggak bisa dilihat langsung ya. Itu teman-teman, karena saking lamanya, karena berulang-ulang itu ya, yang awalnya itu dikira sudah sembuh, ternyata baru makan apa gitu ya, kambuh lagi. Itu yang membuat menjadi kecemasan. Secara otomatis otak memiliki persepsi ya, berarti tubuh saya itu nggak normal, ada sesuatu yang berbahaya mungkin dalam tubuh saya. Kemudian pikiran itu hilang seiring dengan tubuh yang semakin membaik. Tapi setelah berjalan beberapa waktu, teman-teman kembali menjalani hidup secara normal, makan secara normal, mendadak kambuh lagi ya, entah itu karena faktor makanan atau pikiran, ternyata kambuh lagi dan otak kembali berputar, memori berputar kembali, kok sakit lagi gitu, kok nggak sama dengan kayak dulu, padahal dulu pun baik-baik saja. Kenapa sekarang yang hanya seperti ini aja sudah kambuh-kambuh lagi?
otak ya. Otak itu merespon seperti itu. Otak memandang bahwa tubuh kita itu tidak baik-baik saja. Itu yang memperparah ya. Sehingga cemas, jangan-jangan saya kena penyakit berat, jangan-jangan saya punya penyakit yang kronis, jangan-jangan saya sudah tidak lama lagi ya. Sampai seringkali disebut bahwa takut M seperti itu kan, yang di grup-grup Facebook, di komentar-komentar di YouTube itu selalu seperti itu, takut M. Dan itu teman-teman nggak usah heran ya. Memang seperti itu, dan ujung-ujungnya pun tidak ada masalah ya, baik-baik saja. Teman-teman harus menyadari bahwa itu hanyalah ilusi ya, ilusi dari pikiran kita, ketidakmampuan kita mengendalikan pikirannya. Bukan berarti saya bicara seperti ini saya sudah mampu ya, saya sudah tangguh, bukan. Hanya saja saya berani mengklaim bahwa saya sudah pernah melewati fase-fase itu. Memang seperti itu. Apakah memang harus takut terus? Takut silahkan saja, takut silahkan hadir, tetapi teman-teman jangan sampai menyerah ya. Tetap hadapi, tetap jalani, dan itu akan lewat gitu aja ya. Yang penting ya teman-teman tahu cara menghadapinya seperti apa. Teorinya kan seperti itu. Seringkali orang bilang hadapi dengan 3P. Memperbaiki pola pikir, pola makan, pola hidup. Tetapi mereka tidak menyebutkan pola makan itu yang kayak gimana, pola pikir itu yang kayak gimana, pola hidup itu yang kayak gimana gitu. Kalau pola makan ya sudah, hindari pantangan itu apa aja. Makanya melalui channel ini saya membuat video-video yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Saya awali dengan memperbaiki pola makan ya. Di channel ini banyak sekali ya menu-menu makanan, jajanan, minuman, buah-buahan yang harus teman-teman kendalikan, yang harus teman-teman hindari, ataupun yang bisa teman-teman teruskan untuk dikonsumsi. Itulah yang namanya memperbaiki pola makan ya. Diawali dari pengetahuan ya. Kalau menjalani sendiri mungkin nggak tahu ya, harus trial and error, mencoba kemudian gagal, mencoba kemudian berhasil. Melalui channel ini teman-teman nggak usah sampai seperti itu ya. Misalnya teman-teman ingin banget makan bakso, ingin banget makan sate, itu gimana reaksinya kalau ke lambung gitu. Teman-teman bisa cek, bisa cari video-videonya di channel saya gitu ya. Dan itu semuanya dari perjalanan dalam di tahun ke-6 ya, anggaplah 6 tahun lah, tahun ke-6 saya seperti menjalani bersama ya, hidup bersama gangguan asam lambung. Jadi seperti itu teman-teman ya. Awali dengan memperbaiki pola makan dulu ya, karena memang bisa jadi awalnya paling sering dominan dari situ. Salah makan, kemudian kambuh, kemudian panik, kemudian cemas. Seperti itu. Kemudian membaik lagi, kemudian salah makan lagi. Kalau dari faktor pikiran sih apa ya, kadang bingung gitu loh. Mikir apa gitu, yang berat-berat apa gitu ya. Kalau saya pribadi kebanyakan itu ya dari makanan ya, dari makanan. Pikiran pun dia bisa jadi seperti itu ya, pikiran. Tapi saya kurang jelas gitu ya. Saya juga pernah ke psikiater, kemudian dikasih obat, ya rasanya gitu-gitu aja. Saya khawatir malah jadi ketagihan atau apa ya, menjadi ketergantungan. Akhirnya saya putuskan sekuat tenaga untuk lepas dari psikiater, dari resep-resep psikiatri. Dan saya pikir tidak terlalu banyak bedanya ya. Makanya itu, perbaiki pola makan dulu, kemudian pola pikir. Kalau perutnya enak, tentu teman-teman kan nggak akan cemas kan. Kalau perutnya nyaman, nggak ada masalah, tentu kan ininya nggak cemas lagi. Kadang kan orang bingung, memperbaiki pikiran dulu atau memperbaiki pola makan. Harus ada yang diputuskan, mana yang lebih dulu. Kalau saya menyarankan perbaiki pola makan dulu.
repot-repot memperbaiki pola pikir, tahu-tahu salah makan ya, nggak tahu kalau ini pantangan, kemudian mules lagi, kembung lagi, perih lagi. Mana bisa, kalau perut sakit itu pikiran disuruh tenang, diperbaiki kayak gimana pun, kalau perut masih sakit juga eh, tetap sakit ya. Dan yang terpenting di sini adalah teman-teman selalu sedia ya, bawa obat kemanapun, terutama obat penetral asam lambung kalau barangkali sewaktu-waktu salah makan ya. Kalau saya sih biasanya bawa polisilin sama lansoprazol. Saya berusaha seminim mungkin makan obat-obatan, hanya ketika kambuh saja. Selepas itu enggak, hanya buat jaga-jaga saja. Itulah teman-teman, mohon maaf videonya mungkin nggak jelas, tetapi saya harap teman-teman ada manfaat yang bisa diambil ya. Intinya kecemasan dalam yang menyertai ya, kecemasan yang menyertai sakit lambung itu sangat normal, sangat biasa ya. Dan kecemasan ini ada di belakang rasa sakit. Kalau rasa sakit ini tidak ada, tentu nggak cemas ya, itu ya. Kecuali yang dianggap kecemasan yang benar-benar ya, yang perlu dibawa ke psikiater itu, kalau teman-teman itu nggak ada rasa sakit, nggak ada apapun ya, nggak ada rasa sakit, nggak ada sensasi, tahu-tahu cemas setiap hari, padahal perutnya nggak sakit, kepala nggak puyeng, nggak keliengan, dada nggak berdebar, tapi ternyata teman-teman masih cemas. Itulah cemas yang perlu ke psikiater. Tapi kalau cemasnya itu hadir hanya karena disebabkan rasa sakit itu cemas yang biasa gitu ya. Bahkan orang yang sehat pun ketika anaknya telat pulang sekolah, biasanya pulang jam 1 siang itu sampai jam 2 kok nggak ada kabar, HP dihubungi kok mati, itu udah cemas. Jadi kecemasan itu sesuatu yang lumrah bagi setiap orang, semua orang punya cemas. Dan orang yang kena asam lambung, lambungnya sakit kemudian cemas, itu sesuatu yang biasa. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang urgent, yang harus dibasmi, harus diobati ke psikiater, bukan. Yang penting teman-teman cari nyamannya badan itu gimana gitu. Badan nyaman itu kalau dia kemasukan makanan yang aman pula gitu ya. Iya, pandai-pandai memilih makanan itu aja dulu, biar nggak kambuh ya. Kalau nggak kambuh, pikiran juga enak, kerja juga enak. Intinya teman-teman harus punya tujuan ya. Teman-teman ingin sehat itu untuk apa? Alasan yang paling tepat adalah berdoa ya. Kalau saya sehat, saya berharap bisa beribadah lebih bagus, lebih banyak, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang nomor satu, bukan yang lain. Kalau saya sehat, saya bisa mengumpulkan uang banyak. Kalau saya sehat, saya bisa ke luar negeri. Kalau saya sehat, saya bisa healing. Boleh-boleh saja. Tetapi alasan yang paling tepat adalah agar saya ini bisa lebih khusyuk, lebih istiqomah beribadah ya. Karena apa? Itu kita lakukan untuk Tuhan, dan kesembuhan itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu inginnya apa sih dari kita? Perintah utama Tuhan adalah kita untuk beribadah, bukan untuk healing, bukan untuk mengumpulkan harta ya. Yang pertama adalah bersujud dulu, setelah itu baru kemudian mengumpulkan harta dan lain-lain. Itu alasan pertama yang paling tepat. Jadi teman-teman harus punya alasan untuk apa teman-teman itu ingin sembuh. Dan ketika mendapatkan kesembuhan, teman-teman tahu ya, kesembuhan itu digunakan untuk apa. Jangan sampai digunakan untuk menyanyiakan waktu, untuk yang hal yang tidak berguna, apalagi untuk yang hal-hal yang dilarang, untuk bermaksiat. Itu ya, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang videonya, tapi saya harap teman-teman mengerti. Jangan terlalu panik. Kecemasan dalam yang menyertai sakit lambung itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Saya pun mengalaminya, dan saya pun juga baik-baik saja, tidak ada masalah. Suatu saat kalau saya kambuh, saya pun cemas lagi, saya panik lagi. Tetapi saya tahu ya, itu hanya sepintas gitu ya. Nanti kalau saya sudah baik, sudah enakan, saya nggak cemas lagi. Di kecemasan itu bukan penyakit yang harus dibasmi, itu adalah wajar, sesuatu yang manusiawi. Terima kasih sudah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.